Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih dalam pembahasan seputar Al-Quran ya. Untuk video yang saya upload kemarin itu tentang pertanyaan bagaimana hukumnya mengambil bayaran upah ujroh dari hasil mengajarkan Al-Quran. Untuk pertanyaan hari ini ataupun pembahasan hari ini adalah bagaimanakah hukumnya bagi seorang perempuan yang sedang haid, sedang nifas atau melahirkan ini membaca Al-Quran, hukumnya bagaimana qiraatul Quran. Kita tahu bahwa kita diajarkan sejak dulu ya, karena kita adalah mayoritas madhab Syafi'i, diajarkan bahwa perempuan yang sedang haid itu haram hukumnya membaca Al-Quran atau qiraatul Quran. Itu dalam madhabnya, dalam madhab kita. Tapi kalau kita mau bicara lintas madhab, artinya mau tahu tentang madhab-madhab yang lain, ada celah untuk diperbolehkan. Tetapi ya sekali lagi kita tidak seenaknya berpindah-pindah madhab ya teman-teman. Hanya saya menggambarkan saja jika yang diikuti adalah madhab yang lain, ada mengatakan boleh. Jadi dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro di juz pertama halaman 140 ini ada keterangan seperti ini. Ini bicara selintas madhab dulu, nanti saya spesifik ke Syafi'iyah. Wa min dzalika ittifaqul a'immati tsalatsah ala annal haid kal junubi fi shalat. Nah, tentang pembahasan seorang perempuan yang haid, ini tiga imam madhab sepakat bahwa haid itu seperti atau haid, orang yang sedang haid ini hukumnya seperti jinabah atau orang yang sedang junub dalam masalah sholat. Wa amma fil qiraah faqala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, dalam masalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ini tiga imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu sepakat annaha la taqra'ul Quran. Tidak boleh seorang perempuan yang sedang haid itu membaca Al-Quran. Itu hukum dasarnya dulu. Syafi'iyah juga hukum dasarnya itu. Ma'a qauli Malikin fi ihda riwayataihi annaha taqra'ul Quran wa fi riwayah al-ukhra annaha taqra'ul ayatil yasirah wal awal naqalahul aktsarun min ashabihi. Nah, tetapi ada satu pendapat ulama yang memperbolehkan. Siapa? Yaitu Imam Malik. Dalam salah satu riwayatnya, ada dua riwayat, Imam Malik itu memperbolehkan seorang perempuan haid itu membaca Al-Quran. Riwayat yang pertama mengatakan boleh, mau surat apa saja, mau berapa ayat yang dibaca itu boleh. Tapi riwayat yang lain dari pendapatnya Imam Malik mengatakan boleh hanya di dalam ayat-ayat yang sedikit saja, ayat yang pendek, tidak boleh banyak, misalkan satu juz itu nggak boleh, atau satu surat tapi suratnya panjang itu juga nggak boleh. Itu yang pendek-pendek ya, contohnya Al-Ikhlas itu pendek, An-Nas, Al-Falaq itu pendek gitu ya. Jadi Imam Malik sendiri punya dua riwayat yang telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat ataupun murid-muridnya. Riwayat pertama mengatakan boleh secara mutlak, mau berapa ayat, berapa surat, berapa juz, mangga silahkan. Tapi riwayat kedua mengatakan hanya dalam ayat-ayat yang pendek saja, tidak boleh yang panjang-panjang. Wal awal naqalahul aktsarun min ashabihi, dan yang pertama ini banyak dinukil oleh santri-santrinya Imam Malik. Oke, itu pendapat lintas mazhab. Sekarang kalau kita mau lihat pendapat khusus di mazhab Syafi'i yang kita ikuti ini. Menurut mazhab Syafi'i ini ada keterangannya, ada dalam kitab I'anatul Talibin juz pertama. Ini ada keterangan wa in kusida dzikru wahdahu awi du'a'u awi tabaruku awi tahafudhu au utliqa faratahrumu. Jika membaca ayat Qur'annya itu tidak diniati membaca ayat Qur'an, tapi diniati untuk berzikir, menjaga hafalan bagi yang hafidh ya, menjaga hafalan, kemudian tabarukan ataupun dijadikan sebagai doa sebagaimana di dalam tahlil itu kan ada ya, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu kan doa, itu diniati doa ataupun diniati zikir, maka hukumnya tidak masalah atau tidak haram. Yang haram itu mutlak kalau memang diniati untuk membaca Al-Quran. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.